Kita mulai ya, market update kita ya. Ini adalah hari Jumat. Ini adalah hari terakhir ya, hari terakhir bursa kita. Habis itu kita libur plus Sabtu Minggu kalau nggak salah 10 apa berapa hari gitu ya. Lama banget ya. Ya, kita mau coba lihat ya. Ini mungkin mumpung ya, mumpung ini ada liburan di situ ya. Mungkin saya coba itu ya, coba ngasih teman-teman sebuah insight gitu ya. Siapa tahu nanti pas liburan ini bisa coba di research lebih jauh lagi ya, terutama ada hal-hal yang berkaitan dengan komoditas ya, komoditi ya. Mari kita lihat ya, misalnya contoh ya teman-teman, saya ngelihat ini aja ya, beberapa ETF atau reksadana ya. Yang satu itu adalah agriculture, ini berarti yang berhubungan dengan em, apa ya, pokoknya pertanian-pertanian lah ya, hal-hal yang berhubungan dengan komoditas pertanian itu seperti ini catnya. Ya ini ETF-nya ya, ETF itu berarti ya kayak reksadananya gitu ya. Nah ETF-nya itu menunjukkan pergerakan seperti ini. Ya ini baru baru saya lihat setelah coklat itu naik begitu tingginya, koko begitu tingginya, kemudian CPO itu udah mulai, kemudian habis itu canola canola oil, itu kayak biji bunga matahari ya kalau nggak salah ya. Kemudian habis itu kita lihat di gandum, gandum juga ikutan naik. Ya, jadi makanya kalau saya cek ke ini reksadananya, nah ini jadi kayak gini nih. Jadi reksadananya sedang lagi bagus-bagusnya. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu yang men-trigger dia untuk naik kan, ya. Kita kalau lihat dari harga-harga komoditi, ini teman-teman yang di IG ini agak susah untuk lihat ya, tapi ya teman-teman ya, apa angka-angkanya bisa kelihatan lah ya. Ini adalah harga energi. Ya, ini adalah komoditas energi ya. Kita tahu sebelumnya itu ya harga minyak kan. Harga minyak secara teknikal dia break, kemudian habis itu diikuti oleh sentimen-sentimen. Ya, termasuk sentimen yang paling dekat ini ya teman-teman harus bisa benar-benar memperhatikan itu adalah yang di Timur Tengah ya. Karena ya ini udah mulai cukup panas ya. Kalau nggak salah ada serangan lagi nih, yang sampai itu ada korban dari pihak luar ya. Australia salah satunya, kemudian ada beberapa negara yang lain itu berapa orang ya? 8 orang kalau nggak salah ya. Dan itu berhubungan dengan apa namanya, kegiatan kemanusiaan yang harusnya tidak ada sangkut pautnya dengan perang gitu. Dan itu terjadi ya. Nah, kemudian kita mau lihat Iran. Iran kan lagi siap-siap juga kan. Nah, ini bisa nggak memanaskan kembali harga-harga energi ya, terutama untuk harga minyak. Jadi kalau harga minyak naik ya teman-teman bisa lihat lah, kemarin udah ada pidato si Powell ya, Gubernur The Fed itu sudah mengatakan bahwa kayaknya kita butuh inilah, butuh lebih banyak data untuk bisa memastikan bahwa terjadinya apa akan diturunkan suku bunga atau tidak ya. Nah, jadi ini kalau harga minyak naik itu biasanya kan akan diikuti oleh komoditas atau komoditas energi yang subsidinya ya atau subsidernya ya. Contoh misalnya kayak batu bara, contoh misalnya kayak gas alam gitu kan. Nah, kalau lihat dari teknikal, kita memang belum melihat ada pergerakan dari kedua komoditas ini. Ya, satu gas alam itu masih minus 14% lebih. Ya, memang di weekly-nya memang ada kenaikan, ini weekly-nya ya untuk gas alam. Kemudian ini monthly-nya itu masih turun dan kita lihat memang teknikalnya juga masih masih kelihatannya downtrend. Kemudian untuk harga ini batu bara juga sama ya, masih dalam keadaan downtrend. Chartnya udah saya bagi di tele tadi pagi ya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita masih belum terlalu bisa berharap ke ke yang begitu ya, ke saham-saham yang berhubungan dengan gas alam sama eh, batu bara ya. Tetapi yang kalau kita lihat ya, memang pertama yang kita lihat adalah minyak bumi ya, minyak bumi. Jadi ya kalau teman masih pegang Medco ya mungkin masih ada harapan untuk trailing stop di daerah situ. Ya dikit lagi kan udah kena TP ya, TP satunya ya. Kalau teman mau keluar ya sudah silakan gitu. Tapi kalau misalnya teman merasa bahwa ini kelihatannya masih akan berkepanjangan, ya silakan tinggal trailing stop aja. Ya kemudian harga-harga metal, kalau lihat dari ini, dari ETF untuk metalnya itu juga sama, terjadi lonjakan di situ. Nah, kalau ini lonjakan ini kalau untuk yang komoditas
komoditas kita masih ngeliat itu kan yang agriculture ya. Nanti kita lihat ke agriculture ya. Nah, sekarang untuk metal itu yang pertama yang benar-benar mempengaruhi ETF ini adalah emas. Ya, emas sendiri kan memang naik lagi all time high kan. Jadi ini secara bulanan masih naik 6,7%. Dan kalau lihat dari sejarah kenaikan harga emas, ya itu jarang sekali ya. Nah, kalau dia udah naik turun gitu ya. Nanti paling akan mencari harga keseimbangan. Kalau kemarin itu kita lihat di 1900 sampai 2000, 1800 sampai 2000. Nah, ini apakah akan naik lagi sampai ke keseimbangannya nanti stay di sekitar 2200 sampai 2300 kah? Gitu ya. Itu yang mau kita tunggu dari harga emas. Nah, kalau harga emas naik ya teman-teman jadi tahu lah ya, minimal ini adalah komoditas safe haven sampai hari ini. Ya, dan kita lihat di beberapa bank sentral melaporkan bahwa terjadi kenaikan pada cadangan emas mereka. Ini ada apa nih? Kenapa sampai mereka mulai itu ya membeli komoditas ini ya, apakah dia mengantisipasi terjadinya something atau seperti apa, ini nanti teman-teman tinggal itu ya, tinggal kembangkan terus ya, tinggal diikutin terus ya. Nah, itu teman-teman lihat ya, tiga komoditas utama yang kalau digali ya pasti dapatnya tiga itu ya: emas, perak, dan tembaga. Ya, emas, perak, dan tembaga itu naik tiga-tiganya. Ya, jadi emas naik 6,7, silver atau perak sudah naik 10,7, kemudian tembaga sudah naik 8,8 ya. Jadi kalau berhubungan dengan tiga komoditas ini, kita bisa lihat emiten kayak Antam, kita bisa lihat ke emiten kayak MDKA ya. Terus baru-baru ini PSAB ya, PSAB menemukan cadangan emas yang apa, tambang emas yang baru. Kemudian kita juga bisa lihat kayak em, BRMS ya, BRMS. Kemudian habis itu kalau untuk tembaganya sendiri kita punya satu emiten namanya Aman Mineral kan ya. Jadi ini bisa Aman Mineral kalau sampai tembaganya ikutan naik ya, berarti ada efek sedikit ke Medco juga. Jadi Medco dari minyak dapat, dari tembaga juga dapat. Jadi ini cukup ini ya, cukup seksi ya buat si Medco-nya ya, untuk kita apa? Untuk kita tahan gitu. Oke. Nah, kemudian yang naik satu lagi adalah steel ya, berarti besi ya. Kemudian yang lain-lain itu masih masih biasa aja ini kalau dari metal. Nah, kita lihat yang di agriculture ya, atau di produk pertanian. Produk pertanian yang naik paling banyak itu adalah kakao ya, kakao. Kakao itu ada coklat ya. Kakao itu sudah naik 34,59% ya. Ya, sayangnya itu adalah emiten ini nggak banyak. Emiten ini tidak banyak. Salah satu emiten dari kakao itu cuman kemarin apa? Koko ya, COCO ya, COCO. Nah, kalau ini ya agak-agak repot itu adalah karena likuiditasnya untuk COCO ya. Ya, nah kalau itu, nah tetapi ini juga bisa menjadi sebuah ancaman untuk apa namanya, saham-saham retail. Ya, saham-saham retail kayak misalnya contoh retail-retail yang memiliki produk coklat. Contoh misalnya kayak Mayora, ya. Mayora, kemudian siapa lagi ya punya produk coklat? Apakah Good juga punya? Cuman ini Good kan nggak terlalu ini, nggak terlalu apa, liquid ya. Paling ya kita lihat kayak Mayora. Apakah ICBP ada coklatnya? Kayaknya sih nggak ada ya. Roti mungkin, ROTI ya, mungkin karena dia punya roti yang harus ada kandungan coklatnya. Itu udah pasti akan menjerit ya. Ya. Jadi teman-teman juga bisa perhatikan. Jadi ada sentimen positif untuk sebuah emiten tertentu. Ya, di satu sisi juga kelihatannya akan jadi sentimen yang cukup negatif untuk emiten yang lainnya. Ya, ini agriculture. Jadi kita lihat ini adalah dari semua produk atau komoditas agriculture, ini adalah yang paling tinggi, koko ya, kakao ya. Kakao itu adalah paling tinggi. Ya, nggak tahu petaninya dapat dapat cuan lumayan nggak ya. Kemudian yang kedua itu adalah teh ya, teh itu naik 34,5%. Itu adalah komoditas ya. Nah, sedangkan yang lain ya kita lihat itu adalah gandum ya. Gandum untuk sekarang udah naik 7,3% ya. Kemudian habis itu minyak sawit ya, minyak sawit itu naik 8,3. Nah, itu biasanya akan diikuti oleh minyak yang lain. Contoh misalnya sunflower oil. Itu juga sama 8,6 ya. Kemudian rapeseed, rap 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 ya, rapeseed ya, rapeseed itu 4% lebih.
Jadi kita masih lihat ya, kalau trennya pas, kemudian kalau kita lihat teknikal untuk CPO-nya sendiri, kita udah bahas ya di hari Rabu kemarin ya, itu cukup ini ya, cukup bagus, cukup menarik ya, apalagi kalau dia bisa break untuk CPO sendiri 4.500 ya, sekarang ada di 4.423 ringgit Malaysia kan. Ya, jadi kalau dia bisa break sampai 4.500 atau stay di atas 4.500 itu cukup menarik ya. Cukup menarik untuk CPO karena itulah makanya kita mulai perhatikan ya. Kalau kemarin kita bahas untuk CPO-nya sendiri ada TAPG kan. Jadi tinggal perhatikan aja kalau teman-teman lebih senang dengan saham-saham yang lain silakan ya. Tinggal tinggal teman-teman pilih aja sendiri itu udah jadi pilihan masing-masing. Tapi kalau lihat dari setup ya saya jauh lebih senang adalah TAPG gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang lain-lain ya kayak misalnya untuk gandum ya, gandum yang kalau dia naik ya pasti ICBP akan teriak-teriak lagi kan apa produk-produk mie mungkin akan teriak lagi kan. Nah, yang lain-lain tuh nggak tahu apakah dia akan stabil gitu kenaikannya. Tapi kalau dilihat dari ETF-nya, ya ETF yang agriculture ini naiknya udah bener-bener uptrendnya kita bilang strong uptrend lah ya. Ini pergerakannya seperti ini. Ya ini pergerakannya ini jelas strong uptrend banget ya. Ambil weekly lah biar biar apa? Biar kelihatan nih. Teman-teman bisa lihat kan? Ya ini kalau weekly mungkin all time high kali ya. Oh enggak. Ya pergerakannya masih ada di atas. Jadi kalau teman-teman lihat ini sudah break dari sini. Ya berarti kan sudah break 1, 2, 3 ini berarti udah minggu ketiganya si agriculture ya. Kemudian habis itu ini juga high-nya juga udah di break. Jadi ya ini udah kita kategorikan sebagai strong uptrend. Jadi belum ada secara weekly ya, belum ada swing low-nya lagi. Jadi mungkin nanti akan ada pergerakan untuk swing dulu ya, atau mungkin seenggak-enggaknya dia ngebest. Jadi kalau nanti tiba-tiba pergerakan mungkin kayak saham-saham CPO segala macam agak berhenti dulu sebentar, ya jangan itu ya, jangan nggak perlu panik di situ. Ya, jadi kita udah tahu ya minimal Minimal kita tahu bahwa karena pergerakannya sudah cukup strong uptrend ya. Kemudian habis itu untuk ETF sendiri ada gap di situ. Jadi untuk swing ya udah pasti akan terjadi. Ya, itu memang udah karakter dari pergerakan harga pasti akan ada swingnya. Oke? Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan. Kemudian kita lihat untuk indeks sendiri, indeks harga saham gabungan sendiri ya. Itu memang ada kecenderungan koreksi. Nih, ada kecenderungan koreksi ya apakah nanti dia akan ngambil ini gap dulu di bawah atau seperti apa kita nanti tinggal ikutin aja ya. Tapi buat ada beberapa saham yang mungkin masih menjadi pantauan kita kayak misalnya Cleo ya, Cleo akhirnya break juga dia ya break juga nih ya hari ini. Jadi kan ini kan apa beberapa titik atau harga penting yang kita lihat dari Clio itu adalah 700 dan 800 kan dan itu 700-nya sudah break. Jadi kita udah tahu bahwa dia trennya cukup oke, cuman ya tinggal sabar ya, tinggal sabar. Ini makanya sering sering orang kan apa ya? em, apa kalau teman-teman lihat market strukturnya ya, ini kalau pergerakan harga dari ini ya dari price action ya, itu kan kalau dia udah break dari sebuah titik penting dan stay di atas ya kan itu menunjukkan sebuah kekuatan kan di situ kan. Dan hari ini dia udah ngebreak lagi 800. Nah, ini sebenarnya cuma tinggal bersabar doang sih. Ya, karena apa? Karena kita swing, kita bukan scalping kan. Apalagi kalau teman-teman ambil position, ini adalah all time high untuk si Cleo ya, teman bisa lihat kan. Ini adalah all time high untuk si Cleo. Ya, nah, jadi ya karena di all time high, ini bukan waktunya buat teman-teman masuk lagi. Ini adalah waktunya lu hold atau lu mau taking profit ya itu udah itu udah menjadi karakter dari saham all time high gitu ya. Kita hold atau kita mau taking profit di situ. Jadi ini bukan waktunya buat teman-teman masuk lagi. Oke, ya saya cuma mau tunjukin aja bahwa ya teman-teman kalau sabar ya ini adalah ganjarannya. Termasuk di dalamnya mungkin kayak INKP ya. INKP turun dua hari. Hari ini kan sebenarnya udah cukup bagus. Saya pikir kalau dia trennya cukup kuat itu harusnya bisa ngebreak ya 10.000 ya. Atau tidak kan? Ya. Nah, apakah ini membuat dia
sudah dikatakan, oh udah break karena dua candle turun. Sebenarnya tidak kan. Ini dua candle turun ini cuma mengkonfirmasi kalau high selanjutnya udah kita dapat. Ini pergerakan high-nya kita udah dapat. Ya, karena apa? Ini udah swing ke low. Nah, kalau untuk dia benar-benar nge-break, ya benar-benar break trendnya, bahwa trendnya itu udah nggak akan apa, udah selesai, maka dia harus turun sampai ke ini nih, 8.275. Ini adalah pergerakan dari harga. Oke, kalau teman-teman tahu struktur marketnya, teman-teman jadi kita bisa cukup inilah ya, cukup tenang dalam mengikuti pergerakan harga. Kemudian habis itu, kalau teman-teman lihat setupnya, kalau kita hitung komet ya, ini kan sebenarnya cuma mengkonfirmasi titik keempat ya. Ya, benar ya, dia mengkonfirmasi titik keempat. Nah, kalau dia udah mengkonfirmasi titik keempat, ini berarti udah mengkonfirmasi juga, oh ini adalah satu tempat di mana gue mau memperhatikan nih, kalau sampai dia break 10.100, itu berarti udah ada konfirmasi lagi bahwa pergerakannya akan lanjut. Jadi ini kalau digambar strukturnya ya, dia begini. Ini pergerakan harganya begini nih. Ya, nah tinggal cari low-nya nih. Low-nya di mana nih, swing low-nya? Ya, apakah sampai sini kemudian habis itu naik kembali gitu loh. Ya, ini adalah pergerakan harga. Jadi bukan ditentukan oleh satu candle merah kemudian habis itu udah bubar gitu ya, buyar gitu, oh, bahwa pergerakannya sudah selesai. Ini enggak gitu. Ini aja baru memberikan kita formasi komet ya. 4 titik di situ. Ya, 4 titik. Nah, 4 titik ini apakah ini udah menandakan bahwa dia uptrend? Belum. Setelah dia break ya, makanya saya tandai dengan 10.000. 10.100. Jadi kalau dia bisa break ke atas itu, nah ini udah mulai ada konfirmasi bahwa pergerakannya sudah mulai akan uptrend gitu loh. Ya, nah jadi sekarang kita tinggal menunggu swing low-nya. Ya, bisa nggak kita beli di waktu swing low? Bisa aja kalau teman-teman dapat setupnya. Tapi saya akan cenderung untuk apa, tunggu dia break gitu ya. Jadi ada dua tempat nih, mungkin saja dia akan swing low sampai ke 8.450. Mungkin juga dia akan swing low sampai ke 9.000 doang, 9.000 sampai 9.300 ya. Pergerakannya kurang lebih gitu. Bisa nggak nanti dia tiba-tiba besok dia langsung naik lagi? Bisa kalau teman-teman lihat karakter pergerakannya. Karakter pergerakan dari si NKP ini, lihat ya. Ya, nih. Saya selalu katakan ya, ini candle-candle begini, candle-candle yang hijau-hijau gede-gede gini, itu tidak mungkin dibikin oleh retail. Ya, tidak mungkin dibikin oleh retail. Seberapa bersatunya retail itu tidak mungkin bisa menghasilkan candle sebesar ini. Kecuali memang likuiditas dari saham tersebut itu nggak ada. Atau kecil kali. Ya, kalau kecil kali lu orang bersatu pasti bisa lah menggerakkannya. Ya, dan itu market maker juga pasti males gitu di daerah itu. Ya gimana caranya mau masukin uang gede ya, tetapi likuiditas nggak ada, gitu kan? Nah, jadi teman-teman kalau lihat dari karakter ini yang akhirnya membentuk candle-candle begini itu ada retail. Ya, nah atau saya mau katakan begini deh. Ya, teman-teman kan banyak tuh yang ngomong oh kalau menggerakkan harga itu bukan teknikal. Betul. Menggerakkan harga bukan fundamental. Betul. Menggerakkan harga bukan karena sentimen. Betul. Yang menggerakkan harga, saya mau katakan kepada teman-teman sekali lagi ya. Ya, yang menggerakkan harga itu adalah order. Order yang diinput ke dalam sistem mereka. Jadi ada uang yang mulai dipasang di situ. Itu yang menggerakkan harga. Ya, jadi ya karena itulah makanya akhirnya secara teknikal kita melihat bahwa ada pergerakan yang gede-gede itu. Kenapa? Karena ada order yang ditaruh di situ sehingga menghasilkan candle-candle itu. Ya, nah teknikal hanya membaca jejaknya saja. Oh, nih di mana order-order yang sudah dipasang di situ. Ya, nah jadi kalau udah mulai ada kegiatan seperti itu, ya kita jadi tahu kan bahwa ada pengumpulan barang yang sedang dilakukan di situ. Ya, pada saat dia ada di daerah sini, ya di daerah sekitar 8.000 sampai 7.000 itu, ya ada pengumpulan barang, kemudian habis itu diikuti oleh pemasangan order yang besar di daerah situ ya sehingga terjadi HK-HK di situ. Ya, kalau teman-teman lihat di ini aplikasi RTI sekarang itu kan udah ada HK dan HKI kan.
Kalau banyak kan HK, artinya apa? Artinya ada sebuah kegiatan yang agak tergesa-gesa untuk dapetin barangnya. Ditungguin turun kan udah nggak ada kan? Tungguin turun nggak turun-turun juga. Ya, apalagi sentimennya akhirnya apa muncul gitu kan, sehingga order-order yang dipasang itu akan cenderung lebih agresif karena ada sentimen itu. Ingat ya, sentimen itu bukan menggerakkan harga, tapi dia jadi bensin. Ya, bensin yang akhirnya menunjukkan kira-kira seberapa agresif nih yang pasang order ini, yang pasang apa buy-buy ya, antrian-antrian buy itu. Ya, jadi ini yang akhirnya terekam terekam jejaknya itu di technical. Ya, terekam jejaknya di technical. Ya, nah fundamental buat apa? Fundamental cuma buat melihat korelasinya nih. Kalau ada sentimen seperti ini, ada kegiatan, ada kebijakan seperti ini, kira-kira saham mana dulu yang akan gue pilih? Ya, saham mana dulu yang akan terkena gitu ya, akan terimbas kebijakan itu. Ya, kalau kalau saya jadi market maker pasti akan cenderung memilih seperti itu. Ya, dibandingkan dengan market maker yang apa asal milih kan nggak mungkin, gitu kan? Market maker masuk ke dalam sebuah emiten pasti mereka sudah ngelihat data bibit bebet bobotnya kan, ya. Nah, bibit bebet bobotnya itu dilihat dari kegiatan perusahaan tersebut di masa lampau. Bagaimana cara ngelihatnya? Fundamental. Ya kan? Nah, kemudian teknikal ngelihat apa? Teknikal ngelihat jejak yang akhirnya dia masuk. Oh, bener nggak dia memilih saham tersebut? Gitu ya, teknikal memilih itu. Oke? Ya, sehingga itu akhirnya menimbulkan jejak. Ya, jadi ini moga-moga cukup clear ya. Jadi kita tidak menggambar garis-garis yang nggak ada artinya. Oke? Ya, yang kita mau lihat itu adalah apa gajahnya udah di situ belum? Aku mau ikut. Ya, nah, ini adalah candle-candle gede. Ini adalah em, apa ya jejak yang ditinggalkan itu. Ya, tinggal teman-teman baca aja di situ. Oke? Ya, ini kurang lebih ya kalau INKP kalau teman-teman tanya lagi ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya ini ya tinggal kita ikutin aja di situ. Nah, kemudian habis itu teman-teman juga bisa lihat ada satu sentimen yang berhubungan dengan Timur Tengah ini juga. Kemudian bukan cuma Timur Tengah ya, apa yang perang Rusia Ukraina itu juga masih menjadi perhatiannya kita. Kemudian kegiatan apa bukan kegiatan sih ya, yang apa Houthi itu loh ya, perampok-perampok Houthi yang bajak-bajak laut yang Houthi itu kan masih mempengaruhi kegiatan pelayaran. Walaupun mungkin ya kapal-kapal Indonesia lewat-lewat aja ya, katanya sih seperti itu ya. Kita nggak tahu ke depannya itu masih akan seperti itu nggak. Nah, karena itulah makanya emiten-emiten yang berhubungan dengan pelayaran juga masih akan kita perhatikan. Kenapa? Karena siapa tahu karena kita belum lihat arahnya ke sana. Ada ada peluang seperti waktu zaman COVID kemarin di mana terjadi kita bilang apa ya supply chain yang broken lagi kan gini kapal-kapal yang tadinya harusnya lewat apa itu laut apa itu eh, laut merah atau laut apa ya yang diserang sama Houthi itu ya. Nah, itu harus muter jauh banget ya. Nah, karena muternya jauh, otomatis kan pelayaran kapal ini lebih lama kan, ya lebih lama. Nah, buat nungguin dia datang kembali, yang mungkin yang tadinya masa masa pelayarannya 1 bulan gitu ya, ini harus mengambil jarak 1,5 bulan. Jadi kan ini bisa jadi membuat terjadinya eh, ketersediaan kapal itu menjadi agak tertunda gitu loh. Nah, ini apakah akan menaikkan biaya pelayaran? Udah pasti akan naik. Kemudian harga minyak juga mulai naik ya. Nah, ini kita mau lihat apakah itu berimbas pada saham-saham pelayaran gitu. Jadi ini mungkin nanti minggu depannya lagi lah kan minggu depannya kan kita libur ya kita baru akan lihat di situ ya tapi ini sekedar berbagi sentimen ya siapa tahu di daerah-daerah situ teman-teman pas liburan itu bisa bisa mulai melakukan research untuk saham-saham seperti itu ya oke saya ke pertanyaan ya teman-teman kalau ada pertanyaan itu ya di chat ya. Oke, kita mulai ya. Apa ya? Ini apa? Hais ini sekilas aja ya.
Ini adalah salah satu saham pelayaran kan? Eh, ya, ini adalah salah satu saham pelayaran. Teman-teman bisa lihat sahamnya itu udah lumayan ya. Oke, ya, teman-teman apa yang teman-teman lakukan? Ya pasti kita lihat strukturnya kan. Ya, kalau lihat dari weekly, nih. Ya, jadi dia dia memang sejak IPO itu memang ada di daerah sideways, oke? Ya ini weekly. Jadi kalau lihat weekly-nya ya teman-teman bisa dapat sideways-nya lah ya. Kita ke daily. Oke, daily apa yang mau kita lihat? Ya teman-teman tinggal lihat strukturnya lah. Siapa tahu udah mulai ada perubahan pada karakternya. Oke, saya mulai dari sini aja ya, biar teman-teman nanti gambar lebih lengkap lagi, gambar sendiri ya. Oke, ini kan turun nih. Ya ini kan turun ya. Pergerakannya terus turun kan. Ya ini nggak ada. Oke. Ya ini pergerakannya kan terus turun nih. Oke, turun 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 sampai sini. Oke, habis itu udah nggak ada lagi low ya. Kemudian dia sempat naik. Ya naik ini daerahnya. Oke, habis itu turun, terus naik, turun, naik, turun. Oke. Ya, apa yang kita lihat di sini? Dia berhasil ngebreak. Ya, ini berhasil ngebreak kan, udah berhasil di atas nih. Berarti apa yang teman-teman lakukan? Ya, teman-teman tunggu. Ini sebenarnya udah mulai ngebes ya. Oke, saya tarik ke sini, itu berarti ini adalah kurang lebih resistennya ya. Jadi ini adalah kotaknya. Jadi apa yang kita lakukan kalau teman-teman masih belum dapat si highs, tinggal lihat aja kometnya. Oke, ini satu, dua, terus habis itu dia naik, berarti ini tiga. Ya, ngebreak kan, tiga, satu, dua, tiga. Empatnya kan belum ada tuh. Ya, empat belum ada kan. Ya, nanti akan ada. Ya, siapa tahu empatnya di daerah sini nih. Di daerah berapa nih? 272. Ya, 200. Siapa tahu loh ya. Siapa tahu ya daerah sini. Kemudian habis itu akan ada pergerakan swingnya. Nah, dia mau bagi dividen. Ini mungkin ini cukup cocok ya. Ya, siapa tahu loh ya. Ini satu, dua, ini kan dua ya. Kemudian tiga, tiga, empat kan. Nah, siapa tahu nanti ya habis kumletnya kapan ya? Kumlet tanggal 17 April kan. Nah, habis kumlet kan biasanya akan ada penurunan nih. Ya, jadi titik keempatnya mungkin kita akan dapat sebentar lagi ya. Kemudian habis itu kumdet. Nah, kumdet ini kan dia akan menurunkan harga kan. Nah, penurunan harga itu tidak boleh lebih dari ini. Ini berapa nih? Saya buang ini. Biar kelihatan. Satu, dua, tiga, empat. Ini saya buang aja ya. Nih, satu, dua, tiga, empat ya. Nah, kumdat itu tidak boleh ngelewatin 228. Ya, nanti kalau dia kumdat, habis itu dia turun. Ya, tidak boleh sampai ngebreak 228. Ya, kalau dia nggak ngebreak, ya itu namanya bisa tungguin lah pas di break di 272 ya. Break di titik keempatnya. Gitu. Ya, ini untuk highs. Jadi ya, lumayan sih sebenarnya ya, kalau lihat dari fundamentalnya juga cukup bagus ya. Ya, oke. 20 ya. 20 berarti hampir 8 8 sampai 9 ya yieldnya ya. Lumayan loh. Ya, oke. Ini money spotnya nggak ada ya. Nggak ada berarti ya teman-teman ambil comment aja. Oke, nah kemudian habis itu kita mau lihat ya. Kita mau lihat emas sebentar ya. Kita mau lihat Antam misalnya. Antam, apa yang terjadi pada Antam? Oh, ini udah pernah dibahas ya. Jadi kita masih nunggu dia ngebreak ini. Ngebreak daerah mana sih? 1670 sampai 1700. Itu berarti daerah breaknya dia. Tapi kayaknya udah ya. Oh iya udah nih. Ya, tapi ini datang dari downtrend ya. Untuk si Antam ya. Dia datang dari downtrend ini. Oke, ini 4. Ya, berarti benar ya tunggu break ini ya. Break 1700. Tapi ini ingat ya, dia datang dari downtrend. Ini datang dari downtrend. Jadi baru terjadi perubahan pada karakternya. Oke, ini datang dari downtrend. Ingat ya, saya cuma mau mengingatkan bahwa ini Antam itu datang dari downtrend. Jadi ini baru permulaan dari sebuah trend. Apakah dia bisa bertahan
Cuma ikut komoditas apa komoditinya ya, harga komoditinya. Nah, bagaimana dengan BRMS? Kayaknya BRMS juga sama ya. Ya, nih. Oke, nah ya posisinya benar ya. Saya udah tandain di sini apa terjadi change of character. Ini juga sama, datang dari downtrend. Ya, datang dari downtrend gitu. Ya, jadi kalau lihat karakternya, Antam eh, untuk BRMS sama ya. Oke, nah jadi apa yang kita mau tunggu sama ya. Ini turun, ini baru satu, dua. Ya, dua. Ini masih belum ada titik ketiga. Ya, nah ini belum break, makanya saya kasih tanda tanya di situ. Ya, change of karakternya dia belum break. Mungkin kalau Antam sudah mulai break kan, udah tinggal satu candle lagi. Tapi kalau untuk BRMS ini masih belum break ya. Ini baru dua titik top. Ya, jadi ini baru, ini berarti kalau dia naik break ini baru bisa konfirmasi ketiga. Ya, paham ya? Satu, dua, ini belum konfirmasi ya. Ini belum konfirmasi karena belum di break yang atas ini. Ya, itu BRMS. Jadi mungkin kalau itu saya sekalian ya, ini mungkin yang lebih menarik MDKA ya. Mau nggak mau saya bahas ini. Oke. Ya, teman lihat MDKA. Ini MDKA. Lihat ya? Ya. Kalau lihat MDKA, ini buang aja ya kotaknya ya, biar kelihatan. Nah, kalau lihat MDKA, teman bisa itu ya, bisa cek ya ini daerah bawah kotak. Ya. Ini kan udah break nih. Ya, nextnya apa? Kita sih memang mau tunggu adalah MDKA itu break ini di 2900 MDKA. Ya, kalau pergerakannya ini kan masih sideways-nya nih. Lihat ya. Ya, itu masih sideways-nya. Jadi tunggu 2900. Jadi bisa jadi nanti dia masih akan berhenti dulu di daerah sini. Nih, ya. Dia masih akan berhenti dulu ini kalau saya buang terus ke situ. Nah, dia mungkin masih akan berhenti dulu di daerah sekitar berapa 2960 sampai 3060. Ya, tapi ini kalau lihat dari ini pergerakan CMDK memang lebih menarik ya. Kenapa dia sempat sideways di situ. Nah, teman bisa ini lihat bullish activity-nya daerah sini. Ini apakah termasuk money spot? Tinggal cek. Ya. Oke, kalau dia money spot, next-nya berarti teman bisa cek comment juga di daerah situ. Oke, iya lagi NFP 730 kan? Oh udah. Naik apa turun, Mbak? Sebentar, cek dulu sebentar. Em, Wih, bagus. Berarti naik lagi ya. Iya, DXY naik ya. Lumayan ini. Ini kejutan ini. Oke, intermezzo aja ya. Oke, next. Nanti kita lihat lagi. Nggak tahu udah sampai di mana itu. Berarti emas turun ya? Ya, oke. PGO Spring. Kemarin itu kan sempat ini ya, sempat itu kan money spot kan PGO kan. Oh iya. Oh iya. Ya, oh iya, betul ya. PGO masih belum break juga ya. Ya, ini turun ke bawah. Sebentar, kita lihat dulu volumenya mana. Oh iya, benar. Ya, volume kan waktu turunnya kecil. Ya, itu spring ya. Oke ya, jadi PGO ini masih sesuai ya, masih sesuai trading plan sih. Ya, cuman ya itu makanya kalau PGO ini kan saham pemerintah ya. Akhir-akhir ini saya kurang gitu suka dengan saham-saham pemerintah ya. Kenapa? Karena ya pergerakannya kayaknya terlalu dikendalikan banget ya. Pergerakan terlalu besar, salah. Pergerakan terlalu kecil, salah. Ya ini iya ini ada springnya. Kemudian ini kan cuma di spot ya. Tetap aja nanti kalau teman-teman mau beli ya tunggu dia break aja. PGO. Oke, ada lagi KKGI.
AKGI. Wah, ini bisa lama ini. Saya kecil banget ya. Pakai weekly deh. Iya, benar. Ya, ini nggak set satu, Pak. Ya, ini nggak set satu. Kalau pilih brand atau PGEO, ya kalau kalau lihat dari ini ya, saya lebih cenderung ambil yang swasta ya, ambil yang brand, apalagi brand lagi banyak duit itu, ya buat apa namanya, buat ekspansinya itu dia lagi punya duit yang lumayan gitu kan, dan cukup agresif ekspansinya. Kamu bisa lihat lah brand ya, karena brand itu yang saya kenal itu adalah Star Energy-nya gitu ya, agresifnya itu juga juga lumayan ya. Nah, tapi bisnis ini yang panas bumi itu sebenarnya bisnis cukup menguntungkan. Ya, saya udah mungkin udah ngomong beberapa kali ya. Bisnis itu cukup menguntungkan, cuman ya tinggal tinggal apa namanya? Tinggal lihat ada setup buat masuk apa enggak. Ya, kayak brand. Ya, ini kan oh ini udah naik ya. Oh, udah naik ya. Kita udah kelar. Oke, nih ya. Contoh misalnya kayak brand ya. Sebenarnya kalau lihat dari ini pergerakannya, ini kan sebenarnya udah bisa kita gambar strukturnya lah ya. Ini turun. Ya, oke, terus habis itu ke bawah. Nah, ini kan adalah daerah sideways-nya ya. Nah, ini udah break ya, udah break. Ya, turun ini kan sebenarnya nggak ada urusan, nggak membatalkan strukturnya kan, ya kan? Nah, dia malah cuma mengkonfirmasi doang. Oh, gue udah punya satu pergerakan. Nah, ini baru break. Oke, nah ini tandanya apa? Kan dia turun nih. Berarti kan ini change of character kan tadinya kan? Ya, berarti kan dia turun nih. Kemudian habis itu naik, nah naik, kemudian habis itu berubah lagi. Oke, saya taruh aja di sini change of karakternya. Padahal ini bos ya. Ya ini kan dia setelah dia turun, kemudian naik kembali. Ya, mari kita lihat volumenya. Tuh, ya ini kan pelepasan barang nih. Di sini kan dilepas barangnya ya. Oke, jadi masih ada peluang ini akan retest kembali ke sini. Nah, tes dulu sini. Tes 73, nah, nanti pasti ada swingnya nanti. Setelah di sini nanti dia akan swing ya. Kalau benar dia terus lanjutin trend, kalau benar dia lanjutin trend, ini akan ada strukturnya yang kelihatan di situ. Ini kan kali ini ya. Tuh, ini dua. Ya, udah break nih. Jelas ya, satu candle lagi di atas. Ini udah tiga candle malah kan. Jadi ini udah jelas break. Kemudian habis itu dia swing. Ya, swing low. Ya, karena apa low-nya kan di sini. Ya, lu mau ambil low ini juga bisa. Ya, tapi ini low-nya kan di sini. Ya, jelas ya karena ini kan apa? Ini resistennya, ini swing high-nya yang baru akhirnya di break. Oke, yang lain tuh kan berarti internalnya kan. Kemudian habis itu dia swing low satu 2 3 candle. Ini nggak mungkin lu nggak lihat dong satu 2 3 candle itu udah jelas swing kan? Ya, jadi ini situ next habis itu ini break. Ya, berarti kan ini swing high nih. Ini high. Ya, kalau lihat satu 2 3 4 juga udah dapet. Cuman ya apa di dekat sini itu ada resisten di sini. Ya, jadi ya kita akan tunggu dia naik. Ya, nanti ada swing low. Cuma buat mengkonfirmasi doang. Next habis itu lanjut apa enggak. Nah, ini high-nya nih. Itu. Ya, kalau lihat dari ekspansi yang dilakukan oleh brand, sebenarnya ini mungkin kalau kita masih boleh kategorikan masih cukup murah ya. Murah dalam arti ini loh ya, murah dalam arti eh, kan dia waktu di IPO kan em, belum ada akuisisi terhadap panas bumi yang lain-lain kan, belum ada kan. Nah, setelah di IPO ini kan dilakukan apa ada akuisisi ya, kemudian kita lihat dan IPO juga masih cukup gede kan, ya. Nah, ini bisa bisa nggak dihargai lebih lagi dibandingkan dengan eh, apa nilai value pada saat dia waktu di IPO.
Ya, setahu saya itu adalah ini kalau kalau untuk yang panas bumi, biaya operasionalnya murah. Ya, biaya pembangunan awalnya aja yang mahal. Ya, jadi kalau kebutuhan energi ya terus bertambah, apalagi ini zamannya EBT kan, energi baru dan terbarukan kan, nah itu pasti akan banyak ya banyak penggunaan pembangkit-pembangkit seperti ini. Ya kalau dijalankan lagi loh ya. Jadi ini cuman ya ini kalau lihat dari ini harga waktu IPO kan di 900-an ya. 1.000 lah ngomong ya. Nah, ini udah naik 700%. Ya, 7 eh 1.000 ya ya jadi udah naik berapa ya? Ini udah sempat naik iya 750 ya. Jadi ya memang sudah cukup tinggi. Ya, sudah cukup tinggi. Karena itulah makanya kita masih ngelihat saham-saham EBT yang agak murah kayak misalnya Arko, Kin gitu kan. Gitu. Siapa tahu bisa terdorong. Saratoga, Saratoga mah nggak usah dilihat lah. Em, itu mah dia bergerak karena inilah, karena ada sentimen dividends lah. Kalau begitu lewat udah di situ-situ aja. Nggak usah dibahas lah itu Bu. Saratoga, malas juga. Brand naik banyak, PGEO pasti ada dampaknya. Betul, betul pasti ada dampaknya. PGEO juga cukup agresif. Cuman ya memang bedanya adalah dia pemerintah punya gitu. Pemerintah kan nggak duduk di situ sebagai pemegang saham kan. Memang dia pemegang saham ya, bukan bukan tapi dia bukan pemegang saham aktif gitu loh. Maksudnya benar-benar eh, ngambil kebijakan sebagai CEO gitu lah. Yang ditaruh di situ kan adalah em, CEO mereka lah ya. Tapi bukan bukan yang punya bukan yang punya beban terhadap perusahaan tersebut. Nah, teman-teman ngerti lah ya, maksud saya ya. Beda kan, misalnya kayak saya owner nih, saya owner, ya. Kemudian saya bikin usaha, saya bikin perusahaan gitu kan. Nah, apa yang saya berharap pada perusahaan tersebut. Perusahaan ini harus untung. Gimana pun caranya, ya lu harus untung. Jadi kan fokus saya kan pasti di situ. Sedangkan kalau pemerintah fokusnya kan banyak. Ya, fokusnya kan banyak ya, apalagi kalau BUMN itu masih berfokus pada penyedia atau ngomong apa ya? Dia lebih memperhatikan kepentingan rakyat gitu lah ya, dibandingkan dengan cuannya. Jadi keuntungan itu urusan nomor dua dulu gitu kan. Kalau kepentingan rakyat ya nomor satu. Jadi ya kita masih ngelihat ya kayak gitulah. Ah ya penugasan pemerintah segala macam ya kayak gitulah gitu. Itu mungkin yang kita bisa lihat lah beberapa sudah beberapa tahun ini saya amati, jadi akhirnya saya mulai males gitu ya saham-saham yang pemerintah itu gitu. Ya karena itu kita nggak tahu nanti pemerintahan yang baru akan seperti apa, apakah masih akan seperti yang sekarang memberdayakan BUMN ya atau malah itu lebih lebih ke arah swasta. BUMN itu malah benar-benar ya perusahaan nirlaba gitu kan, atau perusahaan itu apa ya itu yang penugasan pemerintah itu lebih banyak gitu. Siapa tahu gitu ya. Saya nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Tapi kalau untuk yang sekarang em, waktu penugasan konstruksi itu sebenarnya bagus sih. Sebenarnya bagus. Cuman ya akhirnya jadi bebannya berat banget kan, membuat eh, apa si BUMN itu jadi apa ya? Tadi ya harusnya bagus jadi agak bobrok gitu. Gitu ya. Oke, habis itu apa ya? Oh ya, kalau brand ya, teman-teman lihat 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 seperti itu lah. Cuman ya, ini udah cenderung cukup mahal, ya. Oke, nah habis itu Archie. Nah, Archie ini kan adalah salah satu tambangnya si itu kan, tambangnya emas, ya. Yang mungkin teman-teman juga bisa perhatikan. Kenapa? Karena kita masih ngelihat kecenderungan isu mengenai akuisisi itu masih masih cukup ini ya, masih cukup intens di sini. Ya, apalagi sekarang harga emasnya sudah mulai ini, sudah mulai mulai kelihatannya agak bagus. Ya, mulai kelihatan agak bagus. Jadi ini tinggal kita tunggu aja benar-benar sampai dia diem. Ya, kemarin itu saya udah berharap dia diem kemudian masih bergerak lagi. Ya ini.
Ya, ini kita udah sangat berharap ya. Cuman ini kan tinggal tunggu lengket aja lah ya, MA20 sama 50-nya untuk jadi money spot. Ya kalau enggak ya tinggal ikut komet aja si Archie-nya. Nah, HRTA ini kan sebenarnya bukan tambang ya dia ya. Ya, ini HRTA. Nah, HRTA kan kita masih cari satu 2 3 ya. Oke, Nel. Oh, ini udah ada. Yang kemarin tuh kita masih tunggu. Oh, ini masih belum break lagi. Titik ketiganya masih belum ketemu nih. Sama titik keempatnya juga belum ketemu. Ya, jadi ini masih 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 nunggu lah gitu. Jadi kalau lihat dari harga apa untuk emiten-emiten emas ya, emiten-emiten yang berhubungan dengan emas itu kelihatannya masih menunggu. Ya, kenapa? Karena mungkin dia respon harga emasnya itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kenceng-kenceng banget ya. Ya, ini harusnya dapat nih. Malah ngebahas ini. Dapat nggak sih? Ya, dapat ya. Ya, iya benar ya. Oh ya, ini harusnya mungkin dapat ya. Tapi nggak tahu lah. Nah, ini ya teman-teman kalau lihat dari harga emas ya. Ini kan dia ini ya, pergerakan naik kan. Nah, ini udah mulai swing ya kan nih. Cuman ini kok hari ini udah turun tapi naik lagi. Sayang ya. Ya, nah ini swingnya nih. Nah, posisi swingnya sampai kemana nih? Ini kan bukan bukan swingnya ya. Nah, posisi swingnya sampai mana nih? Itu. Ya, nah nanti teman-teman akan lihat dia akan ada harga keseimbangan. Ya, kalau kemarin itu kan dia udah mulai sideways sebenarnya dari sini. Saya pikir ya udah cukup tinggi ya harga emas ya, tapi ternyata di masih didorong lagi naik. Ya ini daerah berapa 1.900 sampai 2.000 kan? Gitu kan. Ini aja menurut saya udah cukup mahal ya, tapi ya karena apa sebab-sebab tertentu ini pasti pasti ada sebab yang akhirnya membuat bank-bank sentral itu lumayan panik. Ya, lumayan panik. Jadi sehingga dia memborong memborong emas itu lumayan. Ya, jadi ya kita nggak tahu nih apakah masih akan naik lagi sampai ke 2.300 atau seperti apa. Nah, proses yang di daerah sini, ini kan sudah namanya proses apa namanya stage yang mania kan, ya. Jadi di mana di situ euforia lah, greedy lah, fear lah segala macam juga ikut campur di situ. Jadi kalau dia naik lagi, dia masih naik lagi, ya berarti kan ini menunjukkan bahwa eh, ada something gitu loh, sesuatu yang sedang dipresin oleh emas. Ya, nah nanti sampai kapan nih? Sampai presin itu ketemu. Contoh sekarang ya. Ini masih ini ya, masih dalam dalam ini ya dalam eh, kerangka subjektifnya saya ya. Kita ngelihat kalau sampai Iran jadi menyerang Israel, ya jadi menyerang Israel. Nah, kita mungkin akan lihat ada sebuah ini ya, supply supply yang agak terganggu di daerah Timur Tengah. Apa itu? Yaitu minyak. Itu udah pasti akan terganggu. Ya, nah di Ukraina kan udah terganggu nih, Rusia kan udah terganggu kan, karena nggak ada yang mau beli minyak Rusia. Ya, beli minyak Rusia kan cuma Cina sama India. Yang lain tuh nggak mau, ya kan? Nah, kalau di Timur Tengah terganggu, Eropa apa kabar? Gitu ya, karena selama ini kan dia udah ngambil dari Timur Tengah nih si yang Eropa. yang yang Rusia kan nggak mungkin diambil ya oleh orang musuhnya kan, ya bahkan udah diembargo kan. Nah kemudian Iran nggak diambil juga minyaknya, dia mereka nggak ngambil, jadi mereka mengambilnya di Timur Tengah. Kalau sampai itu terjadi perang, bukan bukan karena Arab Saudi ikutan perang, tetapi suplainya terganggu gitu lah, jalur transportasinya terganggu. Nah, kalau jalur transportasinya terganggu, otomatis harga minyak akan mulai ini lagi, mulai mulai bergejolak lagi kan. Nah, gejolak harga minyak itu adalah salah satu penyumbang inflasi yang begitu tingginya. Ya kita lihat gasolin, apa bensin segala macam itu udah pasti akan naik. Ya ini sekarang aja kayak teman-teman mungkin nggak berasa kayak Pertamax sama apa Pertamax Plus itu nggak naik. Kenapa? Karena memang udah ada kebijakan pemerintah tidak boleh naik. Kalau teman-teman ke Shell, ke AKR ya, teman tahu lah itu gejolak itu tinggi banget pergerakannya. Jadi makanya apa orang-orang mungkin udah mulai agak bergeser ke Pertamax sama Pertamax Plus dibandingkan dengan ke Shell atau ke
AKR atau kemana gitu kan. Ya, itu jelas akan menaikkan harga-harga minyak termasuk yang di Amerika segala macam. Jadi orang sekarang lagi berpikir nih em, suku bunga tinggi, kalau inflasinya ikutan tinggi, nah ini gimana nih? Ya kan, ini kan berarti akan jadi namanya orang bilang overheat kan, overheat pada ekonomi ya, di mana sekarang daya beli juga udah turun. Kita lihat data-data ekonomi, termasuk yang NFP ya. NFP mungkin ini di luar ekspektasi ya, sampai dia bisa naik sampai 300.000 lebih ya, di mana sebelumnya 270, bahkan kesepakatan atau perkiraannya turun ya, turun jadi 200 ribu. Jadi ini membuat apa ya, the Fed itu juga pasti akan mikir-mikir gitu loh. Apalagi kalau Timur Tengah sampai benar memanas ya, berarti kan akan memanaskan harga minyak. Memanaskan harga minyak berarti ya siap-siap inflasi juga akan mulai naik. Nanti kita lihat tanggal 10 nih. 10 April ya. Sekarang aja harga minyak kan sudah naik 10% lebih kan. Nah, apakah inflasi ada efek? Sekarang sih lihat kesepakatan atau perkiraan yang ada itu cenderung turun. Ya, cenderung turun. Jadi masih turun dari sebelumnya 0,4 mungkin akan jadi 0,3. Tapi ini baru akan kita lihat tanggal 10 nanti. Gitu. Ya. Jadi ya ini tinggal perhatikan aja lah. Gitu. Oke? Ada lagi teman-teman? Ini dapat nggak sih, Mas? Ini kan harusnya kita ada satu posisi di bawah sini ya. Benar nggak sih? Atau terlalu bawah ya? 1 jam. Ini sempat ini nggak sih? Ya, ada satu posisi dari situ ya. Saya udah sempat share belum sih? Ini kalau dapat sih harusnya dapat ya. Iya benar ya. Dia turun sampai situ ya. Nah, oh ya, ini sekalian ya. Saya mungkin teman-teman kalau yang trading forex atau yang tidak ikutan libur Lebaran, ya berarti kan kita masih trading tuh. Ya, kemarin tadi kan udah diingetin ya soal ini. Jangan sampai kena margin karena nggak bisa setor. Perbankan lagi tutup nih soalnya. Ya, kemudian apa? em, Buat yang itu yang trading forex, ini kan forex masih jalan karena eh, yang libur kan cuma Indonesia sama mungkin sebagian kayak Malaysia segala macam yang merayakan Idul Fitri lah ya. Yang lain kan nggak kayak US market kan segala macam masih open ya. Jadi ini teman-teman masih bisa trading ya, masih bisa trading. Buat yang nggak nggak ikutan Lebaran, kayak saya tuh kebiasaan memang setiap Lebaran saya nggak ikutan liburan. Kenapa? Karena itu kan sama aja ya, sempit-sempitan memindahkan macet ke tempat lain kan. Jadi saya nggak mau, saya lebih baik menikmati kosongnya Jakarta. Nah itu nanti mungkin buat teman-teman yang mau tetap trading, kan pasti kita tetap di siang ya, siang jam London sama malam eh, jam Amerika ya. Ya hanya mengingatkan aja. Jadi kita ya masih bisa tetap aktif. Oke, oke ya, ISSP dan BBTN. Nah, BBTN kan kemarin saya udah share kan, ya yang kita takutkan itu pasti adalah ini udah break apa belum? Ya jelas belum ya. Break apa break untuk si BBTN kan kometnya itu di atas ya. Ya, break untuk BBTN itu ada di 1320. Jadi kalau dia turun sampai jebol 1320 ya itu break. Ya, nah cuman di situ kan ada gap tuh 1365 sampai 1380 itu ada gap kan, ya. Nah, kita nggak tahu dia akan tutupin gap itu atau enggak ya, atau udah habis itu dia kembali lanjut ngebreak 1610. Ya, jadi kalau lihat dari ini dari trendnya itu masih utuh kok. Ya pergerakannya. Oh, kometnya di sini. Ya di 1500 itu kometnya. Ya jadi kalau ini adalah pullbacknya. Ya kalau pullbacknya udah selesai, berarti ini harus di break nih 1610. Jadi kalau dia udah selesai, teman-teman udah bisa update swing low-nya itu di sini di 1430. Ya.
Oke, jadi ini untuk BBTN, jadi masih utuh ya, walaupun dia terjadi penurunan dua candle itu. Dua candle itu turun, wajar lah. Kenapa? Karena dia bergerak, ini bergerak kan kenceng kan. Ya, eh, pakai istilah Bu Mimi ya, unfulfilled ordernya itu banyak di situ. Ini order-order yang dipasang di sini itu banyak. Ya, pergerakannya terlalu terburu-buru sehingga ada order yang nggak keambil. Nah, order yang nggak keambil itu ya dijemput gitu. Ya, oke, untuk ISSP juga sama. Ini juga kayaknya masih sideways kan dia. Nggak jadi break kan. Bukan nggak jadi break, memang masih itu. Masih jauh dari break. Ya, ini adalah ISSP. Ini benar ISSP ya. ISSP nih, teman-teman lihat ya. Nah, pergerakannya itu masih di situ aja. Ini turun, jemput ke sini. Ini saya buang ya, biar teman bisa lihat. Ya, dijemput lagi di situ. Ini money spotnya kan, jemput lagi di situ. Nah, teman hitung komet aja lah untuk sampai ke atas. Ya, ini kan udah swing satu. Oke, nah habis itu yang ini, yang bawah ini, ya dikonfirmasi kalau ini udah jebol 320. Ya, ini tinggal perhatikan ya 332. Ya kalau dia udah jebol, ya lumayan, tinggal ikut gitu. Ya, oke. Termasuk Sido ya. Saya cuma mengupdate aja nih. Sido hari ini, ini sayang banget ya, kena shadow ya. Tapi ini udah mengkonfirmasi dia break. Oke, ini udah mengkonfirmasi dia break. Ya, break dari sini udah konfirmasi ya paling nanti ada pullback lagi. Ya, sayang aja nih. Saya pikir dia bisa full nih. Tata turun lagi. Ya, ini ada supply demand. Ya, nggak break. Sayang aja dia. Jadi nanti akan ada swing lagi. Sido, ya memang karakternya dia memang begitu lah ya. Ini masih ada swing lagi. Ya, nanti habis itu eh, ya pokoknya udah tinggal ikutin aja ini swing-swingnya kan. Apalagi Sido ini kotak-kotaknya kelihatan kok. Ya, ini daerah kotak. Ya, kotak ini. Terus nanti siapa tahu dia bikin kotak lagi. Ya, kayak dia turun nih. Kan dia turunnya kotak-kotak-kotak gitu kan. Nah, kita tinggal ikutin kotak-kotak ke atas. Ya, oke. Terakhir saya tutup dengan ASI. ASI itu masih baru baru kelihatan klimaksnya. Nih, ASI ya. Dia dividennya kapan? Ya, kalau misalnya ini dividen 420 nggak sampai 10% ya. Ya, ini baru klimaks. Ini baru klimaks. Jadi kalau dia ngebreak ini, ya mungkin nanti akan ada dividends. Ya, mungkin ada dorongan sampai break 5.425. Ya, sampai mana ya? Mungkin mungkin ngambil atas dulu ya. Ya, nah. Terus nanti baru turun lagi. Tapi kalau lihat dari teknikalnya ya nggak menarik lah Pak. Kalau cuma ngejar dividends doang, ini mah eh, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu seru ya. Ya, teman bisa lihat kan, ini resisten, ini resisten. Ya, jadi kalau ngejar ngejar dividends paling sampai sini doang. Ya, paling sampai sini, habis itu dia turun. Gitu. Nah, pergerakan misalnya saya ambil break di sini sampai situ, cuma 6%, 7%. Ya, nah, plus dividends berarti berapa? Ya anggaplah dividensnya yieldnya kalau di atas sini ya 7 ya 14 persenan. Ya 14%. Kalau di ambruk gitu ya, ya nggak worth it menurut saya. Gitu. Oke, ya. Baik teman-teman, saya pikir sampai sini dulu ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang merayakan Lebaran, Idul Fitri, selamat merayakan Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir yang batin. Ya, kita akan ketemu lagi nanti minggu depan karena ini adalah hari terakhir kita. Ya, habis itu kita libur 10 12 harian. Itu panjang banget tuh. Teman saya bahkan ada yang sampai libur 20 harian baru masuk. Ya, jadi ya happy happy long holiday juga buat teman-teman yang holiday ya. Kita ketemu lagi eh, minggu yang akan datang ya. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat. God bless. Saya izin pamit. Thank you.